Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ian Sugiawan Saputra dari Sipil D Angkatan 2020 akan mempresentasikan PowerPoint saya, yaitu kewirausahaan materi 1 dan 2. Pengantar kewirausahaan teknik sipil. Ilmu kewirausahaan teknik sipil, wirausahawan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Technopreneurship. Teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi, biaya, dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entrepreneurship adalah proses pengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. 3. Entrepreneur seseorang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung risiko untuk mencapai keuntungan. 4. Teknopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimal segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembang bisnis yang dijalankan. 5. Teknopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Materi 3. Konsep dasar kewirausahaan. Ada 3 jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. 1. Necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. 2. Replicative entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. 3. Innovative entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Langkah awal menjadi wirausaha: berani memulai, berani menanggung risiko, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan tidak putus asa, optimistis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab, memiliki etika dan moral. Latar belakang perlu berwirausaha. 1. Itu agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. 2. Berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. 3. Menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Materi 4. Cara mendirikan usaha. Cara mendirikan usaha. 1. Pengadaan rapat umum pemegang saham. 2. Dibuatkan akte notaris. 3. Didaftarkan di pengadilan negeri. 4. Yaitu diberikan dalam lembaran negara. Ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki visi misi serta tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu produktif. 3. Berorientasi pada prestasi. 4. Berani mengambil risiko. 5. Kerja keras. 6. Bertanggung jawab dan segala aktivitas yang dijalankan. 7. Komitmen pada berbagai pihak. 6. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Jenis-jenis izin usaha, yaitu dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha, yaitu 1. Tanda daftar perusahaan. 2. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 3. Bukti diri. 4. Bukti diri atau KTP KK. 5. Jenis izin usaha. Surat izin usaha perdagangan. 1.
2. Surat izin usaha industri. 3. Izin domisili. Materi 5. Surat usaha izin jasa konstruksi atau SUIJK. Apa itu IUJK? IUJK adalah untuk mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK yaitu 1. IUJK nasional, 2. IUJK PMA, 3. IUJK BUJKA. Syarat mengurus IUJK yaitu sertifikat keahlian atau SKA atau sertifikat keterampilan atau SKT. 2. Kartu tanda anggota atau KTA asosiasi. 3. Sertifikat badan usaha atau SBU. Manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian dari organisasi dan sebaliknya. 1. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. 2. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Yaitu fungsi manajemen. 1. Planning, yaitu proses menentukan arah yang akan ditempuh. 2. Organizing, yaitu proses mengelompokkan berbagai kegiatan. Executing, yaitu proses untuk menjalankan kegiatan. 4. Controlling, yaitu proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas. Materi 7. Cara memperoleh modal. Cara memperoleh modal untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal, uang, dan tenaga kalian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Jenis-jenis modal usaha. 1. Modal investasi. 2. Modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. 2. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Pengertian modal asing dan modal sendiri. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. 2. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Sumber-sumber modal. Kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja, dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. 2. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. 3. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. 4. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan modal sendiri dengan modal pinjaman. Cukup sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.